歳？やってるでしょ。そうだもんね。だよ。矢野さんと吉田さんは解決しないと意味ないから。 Hai para pecinta film, kisah romantis lagi nih. Menceritakan seorang gadis anak komposer musik yang sejak kecil ditakuti semua orang. Ia dianggap seperti hantu karena memiliki nama Sadako, nama hantu Jepang. Padahal nama aslinya adalah Kuronoma Sawako. Hal itu membuat ia menjadi tidak pede dengan semua orang, hingga sampai ia berada di bangku SMA. Walaupun selalu berbuat baik, tetap saja semua orang takut kepadanya. Apakah nanti ia berubah sesudah menemukan cinta sejatinya? Let's go! Sawako bertemu dengan seorang pria bernama Kazehaya. Ia bertanya jalan menuju sekolah kepada Sawako. Kazehaya berbeda dari orang lain yang merasa takut kepada Sawako. Ia malah terlihat biasa-biasa saja. Hal itu sedikit membuat Sawako senang. Ternyata Kazehaya merupakan pria yang populer di sekolah. Dan ia mulai tertarik dengan Sawako karena melihat Sawako yang selalu berbuat kebaikan. Tapi hal itu tak ada yang menghargainya. Orang lain benar-benar takut kepada Sawako. Hanya Kazehaya yang berani menyapanya. Ohayo, Kuronoma. Ternyata ada rumor yang mengatakan bahwa menatap mata Sawako 3 detik saja, maka akan dapat sial. Itulah yang membuat Sawako ditakuti. Tapi Kazehaya tidak percaya akan hal itu. Suatu hari guru olahraganya penasaran akan hal itu, dan ia langsung menanyakannya kepada Kazehaya. Kazehaya mengatakan itu tidak benar. Setelah itu kelas mereka akan mengadakan tes keberanian. Tapi sebelum itu, guru olahraganya membuktikan perkataan Kazehaya sebelumnya. Ia berani menatap mata Sawako selama 3 detik. Dan tidak ada yang terjadi. Guru olahraga ingin rumor tentang Sawako itu tidak ada lagi. Tapi saat menyampaikannya kepada beberapa siswa, ia malah sakit perut. Hal itu malah dianggap kutukan Sawako oleh siswa-siswa tersebut. Sebelum tes keberanian, 2 siswi bernama Yoshida dan Yano ingin Sawako yang menjadi hantunya. Dan Sawako benar-benar mau, karena niatnya hanya ingin membantu saja. Sawako benar-benar bisa menakut-nakuti siswa lain. Karena hal itu, Yoshida dan Yano menjadi temannya mulai saat itu. Dan Kazehaya juga mengetahui akan hal itu. Karena Kazehaya tidak mencapai tujuannya saat tes keberanian tersebut, semua teman kelasnya ingin ia menjalani hukuman, yaitu berkencan dengan Sawako selama seminggu. Tapi Kazehaya menolak, karena ia tak ingin Sawako menjadi bahan permainan. Tapi Sawako malah ingin melakukan hal itu. Saat pulang, mereka bertemu lagi di tempat pertama kali mereka bertemu. Di sini terungkap sebenarnya Sawako menyukainya, tapi ia belum menyadarinya. Sedangkan Kazehaya sebenarnya sudah menyukainya sejak dulu. Kini mereka akan mengubah tempat duduk di kelas. Kazehaya langsung saja ingin duduk di samping Sawako. Yoshida dan Yano juga mengikutinya, ditambah seorang pria bernama Ryu. Ia adalah teman kecil Yoshida yang selalu lupa nama-nama orang lain. Saat itu Sawako benar-benar merasa senang karena itu pertama kali ia bisa memiliki teman. Pulangnya pun ia bersama Kazehaya. Dan orang tuanya merasa bahagia karena sekarang Sawako agak berbeda dan mungkin sedang jatuh cinta. Keesokan harinya Yoshida dan Yano mengajarinya bermain sepak bola. Tapi Sawako benar-benar tidak pernah bermain bola. Ternyata akan diadakan festival olahraga di sekolahnya. Yoshida dan Yano ingin Sawako bergabung dalam anggotanya.
Tapi sebelum itu, mereka harus mengikuti ujian tengah semester dulu. Karena Yoshida dan Yano kurang belajar, Sawako memberikan catatan rangkuman pelajaran untuk mereka. Saat itu ada seorang gadis bernama Kurumi melihat mereka, dan sepertinya ia menyukai Kazehaya. Sepertinya mereka telah kenal sejak lama, namun saat itu perhatian Kazehaya malah kepada Sawako. Kurumi pun merasa cemburu. Tapi setelah itu, Sawako mendengar pembicaraan beberapa siswa yang mengatakan bahwa citra Yoshida dan Yano akan menurun akibat berteman dengannya. Karena itu Sawako selalu menghindar dari mereka. Hingga suatu saat, Yoshida dan Yano tak sengaja mendengar bahwa Sawako tidak menganggap mereka temannya. Hal itu menjadi masalah bagi mereka. Yoshida dan Yano ingin kejelasan tentang hal itu, tapi Sawako malah menghindar dari mereka. Sebenarnya Sawako hanya terpaksa melakukan hal itu demi citra Yoshida dan Yano tidak turun. Ia benar-benar bersedih. Tapi saat itu ada Kazehaya yang tahu bahwa sebenarnya Sawako sangat ingin berteman. Kazehaya mengatakan bahwa ia dan yang lainnya tidak akan peduli dengan rumor sebelumnya. Keesokan harinya Sawako ingin mengungkapkan yang sebenarnya terjadi. Tapi ia malah mendengar pembicaraan siswa-siswa lain lagi yang mengatakan bahwa Yoshida dan Yano adalah gadis murahan. Karena hal itu, Sawako benar-benar marah kepada siswa-siswa tersebut. Di sini pertengkaran terjadi. Kazehaya pun sadar akan hal itu dan langsung memberitahukannya kepada Yoshida dan Yano. Di sini terungkap bahwa Sawako peduli kepada mereka. Mereka pun bisa kembali menjadi teman seperti sebelumnya. Saat festival olahraga, akhirnya Sawako dan teman-temannya bisa menjadi pemenang. Kazehaya pun merasa sangat senang melihat Sawako yang tersenyum. Tapi setelah itu Kurumi menemui Sawako. Ia minta bantuan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Kazehaya bahwa ia menyukainya. Tapi Sawako tidak bisa melakukan hal itu karena Kazehaya juga istimewa baginya. Kurumi pun sedikit marah akibat hal itu dan mengatakan bahwa rasa istimewa itu biasa saja, sama pria lain pun bisa. Dan Kurumi ingin Sawako membuktikan hal itu. Ia mencoba menanyakan hal itu kepada Ryu, tapi Kazehaya melihat mereka berdua. Ia langsung saja membawa Sawako pergi. Karena Kazehaya mengira Sawako menyukai Ryu. Ryuのこと好きなの？好きです。としてっていうか。Setelah itu Sawako bertemu menemui Kurumi. Di sini Kurumi benar-benar marah karena ia telah mencintai Kazehaya dengan waktu yang lama. Tapi Kazehaya malah menyukai Sawako. Walaupun Kurumi langsung menyampaikan perasaannya, tetap saja Kazehaya tidak bisa mencintainya. 風早が好き。好きな子がいるんだ。と現れないんだから。 Ternyata Yano telah memiliki pacar. Dan Yoshida juga telah memiliki kekasih yaitu saudaranya Ryu. Hanya Sawako yang tidak memiliki pasangan. Saat pelajaran dimulai, Kazehaya mengajak Sawako bertemu dengannya saat pulang sekolah. Tapi saat itu Sawako malah datang bersama Yoshida. Kazehaya tahu bahwa Sawako tidak menyadari perasaannya. Setelah pulang, ayahnya Sawako akan mengadakan konser. Dan karena hal itu, ayahnya ingin Sawako pergi ke sekolah menggunakan bus saja. Sawako pun langsung meminta bantuan kepada guru olahraganya dengan memberikan buku siswanya. Tapi setelah itu, guru olahraganya malah menghilangkan buku siswa Sawako tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang penting dalam buku tersebut. Saat pulang, Kazehaya benar-benar sangat ingin menyampaikan perasaannya. Tapi waktu selalu datang tidak tepat. Keesokan harinya, mereka ingin mengadakan pesta Natal. Tapi di sini Yano tidak bisa hadir karena ia ada kencan dengan pacarnya. Setelah itu, Kazehaya mendapat momen untuk menyampaikan perasaannya. Tapi lagi-lagi ada yang mengganggu. Yoshida datang dan mengatakan Yano dalam masalah. Ia langsung pergi bersama Sawako. Ternyata Yano gagal untuk berkencan dengan pacarnya. Dan hal itu membuat ia menjadi lelah untuk menjalani hubungannya.
Setelah itu Yoshida yang bersedih karena kekasihnya sudah memiliki tunangan. Sawako juga ikut bersedih karena hal itu. 泣いては Setelah itu, akhirnya Kazehaya bisa mengungkapkan perasaannya 黒沼、俺の彼女になってほしい。 dan ia mengajak Sawako pergi ke suatu tempat setelah pesta Natal. Tapi Sawako menolak karena waktu itu bertepatan dengan konser ayahnya. Hal itu terasa sangat berat bagi Kazehaya. Setelah itu Sawako menceritakannya kepada Yoshida dan Yano. Kini Sawako telah sadar bahwa selama ini ia juga menyukai Kazehaya. Saat pesta Natal, Yoshida dan Yano sangat menunggu kedatangan Sawako. Kazehaya pergi dari tempat pesta tersebut untuk mencari ketenangan. Ia malah diajak Ryu pergi. Sedangkan Sawako merasa gelisah karena ia harus menonton acara konser ayahnya. Di sisi lain, Kazehaya dihampiri oleh guru kelasnya, dan ia diminta untuk mengembalikan buku siswa milik Sawako yang sebelumnya hilang. Di sini Kazehaya tahu bahwa sebenarnya Sawako juga mencintainya. Sawako benar-benar ingin pergi menemui Kazehaya, dan ia meminta izin kepada ayahnya. Setelah itu langsung saja ia pergi mencari keberadaan Kazehaya, walaupun ia sedikit kesusahan mencarinya. Ia bertemu Kurumi yang mengatakan keberadaan Kazehaya. Setelah di sana, Kazehaya malah sudah tidak ada. いない。 Sawako merasa benar-benar bersedih. Ia pun pulang dengan perasaan sedihnya. Tapi di jalan, ia malah melihat Kazehaya. Akhirnya ia bisa bertemu lagi di tempat pertama kali mereka bertemu. Tanpa buang-buang waktu, Sawako langsung mengungkapkan perasaannya. 風早くんのこと好きです。 俺も黒沼が好きだよ。 Inilah akhir filmnya. Semoga kalian terhibur ya. Sebelum nonton video lainnya, subscribe dulu ya. Dan sampai jumpa lagi.